Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Qawi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai perkembangan moral yang sedang terjadi pada saat ini di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai perkembangan moral yang sedang terjadi di negara kita pada saat ini, perlu kita pahami bersama apa sih yang disebut dengan moral. Moral adalah merupakan ajaran tentang baik atau buruknya sesuatu dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral adalah merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam lingkungan sosial masyarakat tertentu. Moral seringkali kita kaitkan dengan etika, di mana keduanya memiliki makna yang sama dalam etimologis, yaitu bermakna kebiasaan atau adat. Kata mos dalam bahasa Latin sama artinya dengan kata ethos dalam bahasa Yunani, yaitu bermakna adat atau kebiasaan. Nah, teman-teman, namun dari kedua kata tersebut memiliki perbedaan, yaitu moral merupakan pengertian tentang mana hal yang baik dan mana hal yang dianggap tidak baik atau buruk sesuai dengan konvensi masyarakat tertentu. Sedangkan etika adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral. Jadi, etika merupakan aktualisasi atau praktikal dari nilai-nilai yang terkandung dalam moral. Nah, jadi seperti itu perbedaannya para pemirsa mengenai moral dan etika. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan moral yang sedang terjadi pada saat ini di negara kita, yaitu negara Indonesia. Perkembangan moral di negara Indonesia pada saat ini mengalami degradasi yang sangat tinggi, di mana degradasi merupakan penurunan sikap akhlak atau budi pekerti terhadap seseorang atau sekelompok orang dilihat dari aspek perilaku masyarakat tentang bagaimana baik atau buruk suatu ajaran yang diterima oleh umum mengenai sebuah tindakan atau perbuatan dalam perspektif agama dan kehidupan sosialnya. Banyak hal yang digunakan sebagai tolak ukur suatu negara dikatakan sebagai negara yang maju. Salah satunya adalah dapat dilihat dari bagaimana pola pikir dan tingkah laku masyarakat secara dewasa terhadap dirinya sendiri ataupun suatu kelompok. Jika dilihat dari banyaknya fenomena remaja pada saat ini, dapat kita ketahui bahwa dari pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi, remaja saat ini cenderung berbudaya kebarat-baratan. Dapat kita ketahui pada masa yang akan datang, suatu bangsa bergantung terhadap para pemuda sebagai penerus dari bangsa tersebut. Jika generasi muda sudah tidak memiliki sebuah moral, maka hancurlah cita-cita dan masa depan sebuah bangsa. Contoh penurunan moral yang sedang terjadi pada negara kita saat ini adalah terdapat dalam kasus Justice for Audrey. Yang pertama yaitu Audrey ini adalah seorang siswi SMP yang diberitakan mengalami perundungan oleh beberapa siswa lainnya. Dari kasus tersebut memiliki titik terang bahwa pelaku perundungan dan korban adalah sama-sama bersalah. Hanya karena sebuah permasalahan yang berkaitan tentang laki-laki,
kemudian terjadi sebuah perundungan. Jangan nggak sih kayak ada yang nangis gitu? Iya nggak sih? Kayak di sini deh, ya sih. Sebenarnya lawan bapak. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa degradasi moral telah memuncak pada masyarakat Indonesia. Kita ketahui dari salah satu contoh kasus tersebut yang dapat dihubungkan dengan permasalahan degradasi, yaitu menurunnya pola pikir untuk menyelesaikan masalah tanpa harus adanya kekerasan. Selain contoh yang pertama adalah terdapat pula pada kasus atau berita mengenai pemuda bangsa Indonesia, yaitu peserta didik yang berkelahi dengan seorang pendidik atau guru. Rumah kamu ya? Emang ada bapak kamu? Saya gak punya bapak gitu. Gak punya bapak? Ibu? Hah? Oh pantas gak punya bapak kamu terus sombong gitu. Udah diam kamu. Dan sekarang kamu apa? Dari hal tersebut dapat kita ketahui juga menurunnya sikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua ataupun menurunnya akhlak pemuda yang terjadi pada saat ini. Dari kedua kasus di atas dapat kita simpulkan bahwa menurunnya sebuah kontrol diri maupun emosional akan menimbulkan kurangnya empati terhadap orang lain atau menurunnya pola pikir sebelum bertindak. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi degradasi moral yang sedang terjadi di negara kita, negara Indonesia? Yaitu dengan melihat dari faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Yang pertama adalah faktor internal, di mana hal yang pertama harus kita ubah adalah terdapat pada diri kita sendiri, yaitu bagaimana kemudian cara kita mengontrol emosi, berpola pikir secara logis dan realistis, memiliki inteligensi dan tinggi, meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, dan meningkatkan wawasan pengetahuan. Hal ini dapat membangun integritas dalam diri seseorang untuk kemudian memiliki moral yang baik. Selain internal, terdapat pula faktor eksternal yang berupa lingkungan luar dan juga keluarga. Cara kita menghadapi dunia luar adalah dengan menghindari salah dalam bergaul. Bagaimana kita pandai-pandai dalam memilih teman. Hal ini berpengaruh untuk kita memiliki etika, moral, dan akhlak yang baik. Selanjutnya, peran orang tua dalam mendidik setiap anaknya juga sangat berpengaruh atau menimbulkan efek dampak yang besar bagi setiap anak untuk membentuk karakter mereka dalam bersosial dan berperilaku terhadap masyarakat. Karena baik dan buruknya seorang anak terlihat bagaimana peran orang tua dalam proses mendidik anaknya.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa degradasi moral saat ini masyarakat Indonesia, terutama di kalangan para pemuda atau di usia muda, sudah berada di titik terendah bangsa Indonesia atau sudah dalam tahap krisis moral. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus memulai mengubah pola pikir dan juga sikap untuk lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga masa depan bangsa tetap baik dan lebih maju dari saat ini? Sekian dari saya, Saiful Qawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam pemuda untuk bangsa Indonesia.